Balik informasi lainnya pemirsa, hari ini kepolisian mengumumkan hasil tes DNA terhadap 2 kerangka manusia yang ditemukan di kantor administrasi lantai 2 Gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan sama-sama menyimak konferensi pers berikut ini. Sekunder yaitu pemeriksaan tulang tengkorak dan panggul, ditemukan jenis kelamin laki-laki, kelas mongoloid, dan pemeriksaan tulang panjang, perkiraan tinggi badan 158 sampai 168 cm. Dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa pemeriksaan pada gigi yaitu odontologi forensik yang terdapat kesamaan titik dengan teknik superimpose. Dan 2, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081, dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hasri sudah menyampaikan. Kita beri kesempatan kepada Komnas HAM Pak Saurin Sinaga. Silakan untuk menyampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada jajaran dari kepolisian dan dari pihak ACC ya, ada ya, dan dari forensik dan Kompolnas telah melibatkan Komnas HAM sejauh ini, dan seperti yang disampaikan tadi kami memang banyak koordinasi dengan pihak Polda untuk mengetahui progres. Terima kasih banyak buat keterbukaannya kepada Komnas HAM. Kami tentu mengapresiasi proses yang sudah dilakukan dan bekerja kurang lebih 1 minggu, akhirnya kita bisa memastikan 2 orang yang selama ini dinyatakan hilang dan kemudian dipastikan per hari ini sebagai 2 orang yang meninggal, yang kerangka yang ditemukan di gedung ACC. Artinya kita sudah menuntaskan keseluruhan tugas terkait orang yang hilang, dan oleh karena itu kita menambah jumlah orang yang meninggal dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang ya. Selama ini ada 9 di berbagai daerah, dan dengan ditemukannya 2 orang ini maka total jumlah yang meninggal terkait dengan aksi unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang. Kami akan membuat laporan yang secara khusus juga dari Komnas HAM, tetapi kami akan memfokuskan diri pada hasil temuan dari kepolisian ini sesuai dengan metodologi dan peralatan yang dimiliki oleh kepolisian ya. Jadi kami akan mendapatkan informasi ini juga dari kepolisian untuk kami masukkan ke dalam bagian dari laporan kami nanti yang akan kami rampungkan di akhir tahun ini. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih buat kerja keras dari kepolisian selama 1 minggu ini, dan kami akan tentunya meminta secara khusus nanti keseluruhan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 2 kerangka manusia ini untuk bisa kami lihat secara langsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saurin dari Komnas HAM. Silakan kita beri kesempatan kepada Kompolnas Pak Khairul Anam untuk menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih rekan-rekan kepolisian, terutama Karungkit, teman-teman Puslapor, PMJ, Polda Metro Jaya, ACC, dan rekan Komnas HAM. Pertama-tama kami aturkan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya ini terhadap keluarga korban. Yang pertama, yang kedua, proses ini jadi sangat menarik sebagai satu bentuk kerjasama ya antara institusi kepolisian dan rekan-rekan yang ada di masyarakat sipil, termasuk juga kami lembaga dari Kompolnas maupun kalau tadi penjelasan dari Komnas HAM. Dalam berbagai kasus orang hilang tidak hanya terjadi di Indonesia yang sejarahnya adalah terjadi beberapa waktu yang lalu cukup lama, tapi juga yang ada di dunia, kerjasama ini merupakan kata kunci bagaimana menemukan orang hilang. Kalau tadi diterangkan oleh Polda Metro Jaya, oleh Pak Wadir, sekian kali bertemu, sekian kali koordinasi, sekian kali berbagi informasi, termasuk juga informasi kesaksian, termasuk juga informasi rekam jejak digital dan sebagainya, ya, sehingga itu menunjukkan satu proses menurut kami ketika kami sebagai lembaga pengawas kepolisian, prosesnya menjadi proses akuntabel. Kami juga Kompolnas juga berkomunikasi dengan rekan-rekan, di samping dengan rekan-rekan Polda Metro Jaya, kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan Kontras untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya, berbagai informasi dan sebagainya, titik-titik digital dan sebagainya. Nah, itu yang menurut kami jadi penting dalam catatan ini. Dalam sejarah pencarian orang hilang, sekali lagi tidak banyak ya di dalam sejarah dunia kerjasama baik gitu. Nah, ini kami dari Kompolnas memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama Polda Metro Jaya dan Kontras, sehingga tahapan-tahapan untuk memastikan pencarian orang hilang itu ada, gitu ya. Kami tahu persis bagaimana proses pencarian orang hilang ini sampai ya beberapa hari yang lalu kami mendapatkan informasi di ketemunya kerangka dan kami konfirmasi kembali kemarin lusa, terus sekarang kita respon dan tadi sudah diumumin hasil dari Puslapor. Itu yang pertama. Yang kedua memang sekali lagi seperti tadi dipertegas sama Pak Wadir Reskrimum ya, bahwa kasus ini masih menjadi perhatian, tapi di momen saat ini yang paling penting adalah kepastian bahwa orang yang belum ditemukan saat ini ditemukan, kepastian orang yang dinyatakan hilang saat ini sudah dinyatakan ketemu, dan ini yang paling penting. Dan ayo kita bersama-sama mendoakan keluarganya tambah dan almarhum juga mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Khairul Anam dari Kompolnas sudah menyampaikan. Ini juga kami beritahukan kepada rekan-rekan sekalian dari pihak Rumah Sakit Karungkit sudah mempersiapkan 2 peti jenazah, dan mungkin setelah sholat Jumat kita akan serahkan kepada pihak keluarga, dan pihak Polri juga membantu memfasilitasi sampai dengan proses pemakaman. Mungkin dari rekan-rekan media yang hadir mengajukan pertanyaan, ya silakan Mas. Sebutkan nama dan dari media mana. Tadi di slide saya dijelasin di situ bahwa RSPM Polri itu olah TKP di tanggal 19 September, Pak.
Ya Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Tadi pada slide tadi disebutkan bahwasannya Barreskrim melakukan olah TKP itu pada tanggal 19 September ya Pak. Terus baru ketemunya itu tanggal 30 Oktober oleh pihak gedung, ya kan? Nah itu kenapa Pak rentang waktunya agak jauh gitu ketemunya itu? Terus yang kedua jadi ke pihak gedung ACC juga tadi. Katanya di gedung ACC kan nggak ada CCTV gitu Pak, ya kan? Terus pas kejadian ada penjarahan, berarti di situ ada aset perusahaan Pak di lokasi itu Pak. Terima kasih sebelumnya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita jawab dulu satu ya. Silakan mungkin dari lapor. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab dari El Sinta tadi. Dari kebakaran tanggal 29 Agustus itu dari pihak pemilik gedung sudah melaporkan kebakaran tanggal 2 siang. Nah, kemudian kami dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan olah TKP pertama itu pada tanggal 2 September ya, 2 September. Nah, kemudian kita sudah cek secara menyeluruh seluruh gedung, namun memang kita tidak melihat dan tidak mencium karena di lokasi tersebut itu bercampur dengan puing-puing sisa kebakaran. Jadi tidak ada sama sekali yang menandakan ada korban kebakaran pada saat itu. Nah, kemudian tanggal 19 juga ada lagi dari lapor karena memang kondisinya kalau kebakaran, kalau daging terbakar itu sama dengan bau kayu terbakar gitu, kalau kebakaran yang full menyeluruh seperti itu. Nah, kemudian bahkan dari security pemilik gedung yang ada di lokasi itu ada juga jam patrolinya yang hampir setiap hari naik ke atas, namun tidak memeriksa secara menyeluruh karena di lokasi ditemukan itu cukup tidak terlihat gitu, karena di situ terlihatnya hanya puing-puing kayak bekas AC, terus bekas kayu terbakar, plafon jatuh gitu. Nah, jadi ya kenapa bisa lama tidak ditemukan adalah karena dari mulai terbakar sampai dengan ditemukan di lokasi tersebut tidak ada kegiatan yang membersihkan puing-puing atau membuka bongkaran-bongkaran yang tumpukan-tumpukan yang kemudian ditemukan jenazah tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi rekan-rekan perlu dipahami bersama, kondisi gedung ini juga bangunan dalam kondisi yang juga hampir banyak terbakar dan sudah tidak bisa digunakan untuk secara normal untuk operasional. Ada kekhawatiran dari pemilik gedung juga saat memasuki gedung ada runtuh, karena pada saat ditemukan dua kerangka manusia ini dalam kondisi tertimbun oleh puing-puing. Tapi secara saintifik ini akan dijelaskan oleh Brigjen Dr. Hasri. Secara saintifik kondisi pada saat gedung terbakar sampai dengan ditemukan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi berdasarkan tanatologi atau waktu kematian, memang kami periksa jenazah sudah dalam keadaan kerangka dengan sisa-sisa bagian tubuh akibat terbakar. Kalau proses dari awal sampai 1 bulan dengan keadaan lingkungan yang terbakar, itu pasti akan mengeluarkan bau yang sama-sama terbakar, bau bakar. Setelah mungkin masuk bulan kedua, bahkan nanti sampai bulan ketiga, itu proses bau terhadap sisa bagian tubuh dengan kerangka akan lebih tercium jelas. Kalau ini adalah
pembusukan dari suatu tubuh manusia. Jadi kenapa mungkin ditemukannya setelah bulan kedua, setelah dibersihkan, loh kok ada bau tidak enak atau tidak menyenangkan, setelah dibongkar ternyata itu adalah kerangka tubuh manusia. Itu sesuai dengan waktu kematian. Terima kasih Bu Dokter. Terjawab ya Mas Heru ya. Mungkin teman-teman yang dari sisi kanan, Mbak yang di depan, silakan. Oh ya, Mas. Terima kasih. Saya Juan Robin dari Narasi. Mungkin ingin kembali memastikan terkait dengan kronologi dan juga follow up question dari kawan dari El Sinta tadi. Memastikan sebetulnya untuk polis lain sendiri sebetulnya kapan pertama kali dipasang dan akhirnya dicabut di TKP. Dan apa saja yang dilakukan saat olah TKP, mengingat tadi durasi pemasangan polis lain seingat saya juga cukup lama itu, saya awal Oktober akhirnya baru melihat polisnya itu sudah tidak ada di lokasi. Dan terkait dengan pertanyaan tadi yang sampai 1 bulan lebih itu baru ditemukan untuk jenazahnya atau kerangkanya, bukankah penyelidikan sumber api harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh begitu baru diserahkan kepada pemilik gedung untuk pencabutan polis lain itu sendiri? Mungkin terkait ingin memastikan terkait dengan itu sih, dan apa saja dilakukan saat pencarian penyelidikan sumber api dan juga olah TKP di lokasi selama 1 bulan lebih itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas dari Narasi. Ini kami jawab. Jadi pasca kerusuhan, karena gedung ini termasuk menjadi sasaran yang dibakar, sehingga setelah terjadi kerusuhan di polis lain untuk menjadi status quo, mencari asal penyebab titik api. Sampai dengan tanggal 19, pihak pemilik gedung mengajukan untuk dilakukan inspeksi mencari titik api, dan tanggal 20 September itu dibuka, ada permohonan untuk dibuka polis lain. Pihak penyidik dari Polres Jakarta Pusat memberikan izin untuk melepas polis lain karena mengingat kebutuhan proses penyidikan di dalam menemukan titik api penyebab kebakaran sudah ditemukan. Selanjutnya pihak dari pemilik gedung mencoba untuk melakukan perbaikan terhadap gedung, mungkin melalui lelang, tim inspeksi, survei kelayakan apakah gedung ini bisa direnovasi dengan kondisi saat ini atau dirubuhkan. Jadi begitu ya Mas. Dari pihak ya Mas, baju kuning. Izin Pak, saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Yang pertama, terima kasih sudah menemukan 2 orang ini, Reno dan Farhan. Kami menghargai itu, sehingga semua pertanyaan sudah terjawab, walaupun jumlah korban jiwa bertambah ya Pak, jadi 11 orang, dan ini menjadi duka cita yang mendalam. Tapi ada beberapa hal yang kami tanyakan untuk forensik, apakah dalam proses pemeriksaan itu juga ditemukan penyebab kematian? Karena kan memang ini apakah murni karena kematian akibat kebakaran? Mana begitu, apakah ditemukan Ibu? Karena dari hasil penyelidikan Kompas sendiri, salah satu korban yang bernama Reno itu sempat meminta bantuan kepada tim kesehatan untuk bantuan nafas gitu. Apakah memang ada temuan-temuan lain di tubuh dari kedua jenazah itu selain tadi perhiasan ya Bu ya? Dan juga hasil tes DNA, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari hasil penyelidikan sementara dari Krinum kan menyatakan bahwa ada peristiwa penjarahan dan pembakaran di gedung tersebut ya Bu. Pak, apakah memang kedua orang ini dari pemeriksaan CCTV yang ada di gedung tersebut, apakah memang terbukti masuk ke dalam gedung itu ataukah terjebak gitu? Itu yang kedua Pak, walaupun memang tadi Bapak bilang ini belum selesai ya, masih berlanjut. Yang ketiga yang masih mengganjal, apakah Krinum juga menyelidiki soal keberadaan dari handphone tadi, media sosial yang miliknya Reno, katanya sudah digadai. Apakah yang
melakukan atau memainkan medsosnya dia itu orang yang menerima gade atau ada orang lain? Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rama. Nanti ini bisa dijelaskan oleh Dr. Hasti terkait tentang forensik ya, penyebab ataupun bentuk-bentuk lain dalam ciri-ciri kematian korban. Silakan dok. Sebelum saya menjawab tuh biasanya kami tuangkan dalam visum et repertum berdasarkan permintaan penyidik. Jadi saya minta izin ke penyidik dulu nih, bisa nggak menjawab atau boleh nggak menjawab sebab kematian di sini? Gimana Pak? Penyidiknya ini kan dari Reskrim Polda Metro. Boleh ya saya menjawab? Biasanya memang kalau proses press release itu kan kita hanya mengungkap hasil, tapi untuk lengkapnya nanti sampai sebab kematian itu kita tuangkan dalam visum, dan visum itu punyanya penyidik. Dan dari pemeriksaan kedokteran forensik lengkap yang pertama itu memang ada beberapa tulang yang kita periksa, dari tulang tengkorak, tulang panjang, dan tulang yang masih bisa kita lihat, tulang panggul. Memang di situ tidak ada kekerasan tumpul, mungkin dia cedera atau terjatuh atau jatuh seperti itu. Jadi memang kelihatan kalau dari sisa-sisanya organ dalam pun karena terbakar, sehingga kami bisa menulis atau menjelaskan sebab kematiannya karena terbakar. Dan yang kedua, memang tidak ditemukan yang lengkap, hanya sisa-sisa organ dalam yang terbakar dengan beberapa tulang tidak signifikan bisa dinilai ya kekerasannya, sehingga kami juga tidak bisa nanti menulis sebab kematian yang kedua karena hanya sisa-sisa organ dalam yang terbakar. Itu aja. Itu aja pertanyaan penjawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih dok. Tadi sudah disampaikan ya Mas Rama. Nah ini akan ditambahkan oleh Pak Wadi Reskrimum terkait tentang pertanyaan selanjutnya. Terima kasih menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Untuk posisi almarhum Reno dan Farhan, dari hasil penyelidikan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya, almarhum Reno dan Farhan adalah korban. Almarhum Reno dan Farhan adalah korban dari kebakaran yang terjadi di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Kemudian menjawab pertanyaan tentang alat komunikasi almarhum Farhan, ini kami dapat dari hasil pemeriksaan saksi yang meliputi kerabat dan teman dekat. Kami mendapati dari hasil penelusuran periode September sampai Oktober bahwa sebelum terjadi aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang meluas di Jakarta, almarhum Farhan menggadaikan handphone berikut nomornya kepada saudara K dan W yang berlokasi tidak jauh dari domisili almarhum di kawasan Jakarta Utara. Ini kami konfirmasi, jadi almarhum melalui perantara temannya yang sudah kami mintai keterangan menggadaikan handphone almarhum tersebut. Seperti itu. Jadi ini melengkapi keterangan-keterangan yang juga kami dapatkan sampai dengan jejak terakhir sesuai keterangan saksi saudara atau almarhum Farhan dan Reno. Ini terlihat terakhir di kawasan Kuitang pada hari Jumat 29 Agustus 2025. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan. Mengingat waktu juga akan melaksanakan sholat Jumat, bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan silakan nanti langsung ke kami Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pada situasi ini kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kita sama-sama melihat suasana empati kepada keluarga korban. Tetapi Polda Metro Jaya tidak berhenti hanya sampai di sini. Tadi informasi Mas Rama akan juga kami tidak lanjuti, ataupun ada informasi dan pertanyaan lainnya kami akan siap menjawab.
Sekali lagi terima kasih rekan-rekan, terima kasih pada Karungkit, Bu Dr. Hasri, pemilik gedung, dari lapor, dari Komnas HAM dan Kompolnas yang sudah hadir, Pak Wadi Reskrim. Terima kasih semua rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Polri secara resmi mengumumkan hasil tes DNA 2 kerangka manusia yang ditemukan di kantor administrasi lantai 2 gedung Astra Credit Companies di Kuitang, Jakarta Pusat pada 30 Oktober lalu. Karolapdokes Polri, Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti mengonfirmasi bahwa kedua kerangka manusia tersebut adalah 2 aktivis yang sempat hilang pada aksi demonstrasi di akhir Agustus lalu, yaitu atas nama Reno Syahputra Dewo dan M. Farhan Hamid. Dikonfirmasi pula bahwa penyebab kematian kedua aktivis adalah terbakar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa waktu kematian sudah terjadi lebih dari 1 bulan dan kerangka yang ditemukan berupa tengkorak dan panggul laki-laki dengan tinggi kisaran 158 hingga 168 cm. Rumah sakit kemudian melakukan identifikasi primer kesamaan, kemudian ditemukan bahwa hasil tes DNA kerangka yang pertama terdapat kecocokan dengan DNA pihak keluarga, yaitu Reno merupakan anak dari M. Yasin. Kemudian juga dikonfirmasi bahwa aksesoris yang melekat pada jenazah yaitu kalung dan ikat pinggang merupakan milik aktivis Reno. Hal serupa juga ditemukan kecocokannya seperti dari DNA tulang yang dinyatakan sesuai dengan DNA dari aktivis M. Farhan Hamid. Dan pemirsa, sebagai tindak lanjut dari hasil tes DNA ini, Kepala Rumah Sakit sudah menyiapkan 2 peti jenazah yang akan langsung diserahkan kepada keluarga di siang hari nanti setelah rangkaian sholat Jumat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.